Halo everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang TOEFL preparation. Yuk, kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Nah, kali ini kita masuk dalam materi Reduced Adjective Clause. Materi ini sangat sering muncul dalam TOEFL preparation. Ada 3 contents yang akan saya sampaikan melalui video ini, yakni sentence with adjective clause, sentence with reduced adjective clause, dan beberapa exercises nanti di bagian akhir. Kita belajar sama-sama ya. Kita siap ke pembahasan yang pertama, yaitu sentence with adjective clause. Saya ingin uraikan dengan singkat terlebih dahulu tentang adjective clause. Apa sih adjective clause itu? Adjective itu adalah kata sifat ya, sedangkan adjective clause atau yang disebut juga relative clause merupakan kelompok kata yang memodify atau mendeskripsikan noun atau kata benda. Perlu diingat bahwa adjective clause harus memiliki subject dan verb. Dimulai dari connector, bisa who, kemudian bisa juga whom, whose, that, which, dan seterusnya. Dan merupakan dependent clause yang berarti tidak dapat berdiri sendiri, karena mereka tidak memiliki arti tanpa independent clause. Saya punya contoh dengan kalimat berikut ini. Dia adalah wanita yang bekerja di toko roti. Nah, kalimat depan ini jika saya tutup maka tidak memiliki arti. Inilah yang disebut dependent clause. Jadi, adjective clause itu bergantung atau harus melekat pada independent clause. Saya ada contoh lain. The girl who is standing by the table is my sister. Nah, kita lihat di sini ada connector who. Bagian inilah yang disebut adjective clause. Adjective clause yang saya beri tanda kotak biru ini merangkai sifat dari the girl. Saya berikan beberapa tambahan contoh lain. Yuk kita perhatikan kalimat pertama. The watch that was found in the lobby belongs to Lily. Yang mana hayo adjective clause-nya? Mencari adjective clause di sini dimulai dari connector ya. Ada connector that. Maka inilah adjective clause-nya. Saya berikan tanda kotak ya. Sekarang kalimat yang kedua. People who live in large cities have many resources. Mana hayo adjective clause-nya? Sekali lagi, kita temukan konektornya terlebih dahulu, karena dalam mencari adjective clause dimulai dari konektornya. Bisa diperhatikan, sudah ketemukah? Yap, who live in large cities, inilah adjective clause-nya. Yang saya beri kotak ini adalah bagian yang menerangkan people di depannya. Sekarang contoh yang ketiga pun kita langsung tahu bahwa who is business teacher adalah adjective clause-nya. Adjective clause ini menerangkan sifat dari Lee Davis yang ada di depannya. Setelah kita memahami cara mengidentifikasi adjective clause, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sentence with reduced adjective clause. Saya akan mengawali penjelasan saya dengan sebuah tabel berikut.
Di bagian kiri adalah kalimat dengan adjective clause dan bagian kanan adalah kalimat dengan reduced adjective clause. Coba perbedaannya apa ya? Silakan dibaca. Bagian kiri, klausa yang dicetak tebal terdiri dari connector dan sebelahnya ada verb. Sedangkan di sebelah kanan, klausa yang dicetak tebal tidak ada connector dan bentuk be-nya hilang. Anda bisa pause video ini sejenak untuk memperhatikan. Dari sini kita tahu bahwa dalam reduced adjective clause ada bagian kalimat yang dikurangin. Nah, di sini saya akan uraikan bagaimana caranya membuat kalimat dengan reduced adjective clause. Yang pertama, hilangkan relative pronoun atau connector who, that, which dari adjective clause. Yang kedua, hilangkan bentuk be dalam kalimat itu jika ada. Ketiga, ubah verbnya jadi verb ing jika itu merujuk kalimat aktif. Ubah jadi verb 3 jika itu kalimat pasif. Kadang jika tidak ada verb yang lain, langsung bisa kita hilangkan bentuk be. Saya akan perjelas dengan contoh-contoh kalimat ini. The boy who is sleeping under the tree is my friend. Yang mana dulu yang merupakan adjective clause-nya? Saya ingatkan cari connector dulu untuk menentukan adjective clause. Tadi di bagian pertama saya sudah terangkan ya. Kalau kita lihat di sini ada kata who yang merupakan penanda. Betul sekali, adjective clause-nya adalah kalimat yang saya beri tanda kotak ya. Karena di sini who adalah konektornya, which juga di kalimat yang kedua, inilah yang menjadi penanda klausa sifat dari subjek di depannya. Nah, kalimat yang ketiga pun juga bisa kita lakukan trik yang sama. I don't know the woman who is standing in front of us. Nah, di sini who is standing in front of us adalah adjective clause-nya. Oke. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat dengan adjective clause yang belum di-reduced. Sekarang, bagaimana cara mereduce kalimat-kalimat ini? Pertama, hilangkan connector. Lalu, hilangkan bentuk be jika ada. Nah, seperti ini caranya. Bentuk be ada is, ada was, ada is lagi. Kita hilangkan nanti. Nah, who is hilang, which was hilang, who is yang di bawah juga hilang. Bunyi kalimatnya pun berubah menjadi seperti yang saya tulis di bawah ini masing-masing. Silahkan pause lagi video ini untuk memahami lebih dalam ya. Perlu diingat bahwa hanya kalimat-kalimat dengan verb langsung setelah adjective pronoun yang bisa di-reduced. Artinya, jika ada subjek setelah kata who, which, atau that, maka kalimat itu tidak bisa di-reduced. Kita lihat ketiga kalimat ini ya. Silakan pause dan fokus pada kalimat ketiga. Pada kalimat tersebut, adjective clause-nya berbunyi that you watch now. Kata you adalah subjek di dalam klausa, sehingga tidak bisa mengalami reduced. Catatan lain, ubahlah jadi bentuk verb 3 jika kalimat itu pasif, bentuk verb ing jika dia aktif. Silahkan pause dulu untuk dapat memahami. Pada kalimat ini, siswa yang membawa kamus dapat menerjemahkan artikel. Membawa adalah kalimat aktif. Jadi, dalam hal ini, maka adjektifnya kita ubah menjadi bring dictionary. Harus ada bentuk verb ing ya, karena dia adalah kata aktif. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, latihan yuk sama-sama. Langsung ya, correct atau incorrect. Nomor 1 ini incorrect. Tahu kenapa? Karena adjective clause-nya di sini dia menggunakan set in the park. Nah, kita tahu bahwa anak-anak duduk di taman. Kata duduk ini adalah kalimat aktif. Ya, karena aktif semestinya menggunakan verb ing. Menjadi the children sitting in the park feels really happy. Mestinya seperti itu. Kemudian yang nomor 2. Kita harus mengembalikan novel yang dipinjam kemarin di perpustakaan. Kata dipinjam ini aktif atau pasif? Dipinjam itu adalah kata pasif. Jadi sudah benar dia menggunakan verb 3. Oke, kemudian nomor 3. Siswa-siswa yang menulis tugas
adalah sangat rajin begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mana yang merupakan adjective clause-nya? Sudah saya beri garis bawah. Nah, di sini kalau mengalami reduced, mestinya connector hilang. Jadi, berbunyi, jadi hu-nya di sini kita hilangkan ya. Bunyinya menjadi students writing assignments are really diligent. Nomor 4, hal yang sama berlaku juga, caranya sama seperti yang di nomor 1. Dia incorrect karena ini mestinya pasif, bukan aktif. Demikian penjelasan dari saya, sekarang kalian dapat melakukannya. Anda bisa mengingat kembali bagaimana caranya mereduce adjective clause dengan langkah-langkah di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Saya ucapkan juga sampai jumpa.